Ada orang yang tersenyum di depan banyak orang, tapi menangis sendirian saat malam. Ada orang yang kelihatannya selalu ceria, tapi di dalam hatinya ada luka yang tidak pernah dia perlihatkan. Ada yang merasa hidupnya selalu gagal, selalu salah langkah, dan akhirnya mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih melihat air mataku? Jika itu yang sedang kamu rasakan saat ini, renungan ini untukmu. Mari kita berhenti sejenak, ambil napas, dan izinkan firman Tuhan menyentuh hati kita yang paling dalam. Ini bukan tentang motivasi biasa, ini tentang menemukan kekuatan di saat kita merasa tidak punya apa-apa lagi. Kita mulai dengan sebuah janji yang luar biasa dari Mazmur pasal 34, ayat 19. Dikatakan di sana, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Coba kita renungkan sejenak. Ayat ini tidak berkata Tuhan dekat dengan orang yang sempurna, tidak berkata Tuhan dekat dengan orang yang selalu kuat, yang tidak pernah menangis, atau yang hidupnya selalu berhasil. Justru sebaliknya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Dia dekat dengan mereka yang patah hati. Artinya, justru di saat kamu merasa paling hancur, paling sendirian, paling remuk, justru disitulah Tuhan paling dekat denganmu. Seringkali kita berpikir, saat kita menangis, itu tandanya kita lemah. Saat kita merasa hancur, itu artinya kita ditinggalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan membalikkan logika itu. Tangisanmu bukanlah tanda kelemahan, melainkan seruan hati yang jujur. Kehancuranmu bukanlah tanda kamu ditinggalkan, melainkan undangan bagi Tuhan untuk mendekat dan membalut lukamu. Saat kamu merasa di titik terendah, jangan berpikir Tuhan jauh. Justru di lembah kekelaman itulah, genggaman tangannya terasa paling erat. Dia tidak hanya melihat, Dia ada di sana bersamamu, merasakan setiap tetes air matamu. Sekarang, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kegagalan. Di dalam Amsal pasal 24, ayat 16, tertulis, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak berkata orang benar tidak pernah jatuh. Ini adalah sebuah kebenaran yang membebaskan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti kita akan punya jalan tol yang bebas hambatan. Tidak, kita akan jatuh. Mungkin tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Kata 7 kali di sini melambangkan keseringan, berkali-kali. Jadi, jika kamu merasa sering gagal, sering jatuh, jangan langsung menghakimi dirimu sendiri. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik bukanlah pada jatuhnya, tetapi pada respons setelah jatuh. Orang benar, dengan pertolongan Tuhan, akan bangun kembali. Kegagalanmu bukan bukti bahwa kamu adalah orang yang buruk. Kegagalanmu bukan bukti bahwa Tuhan sudah menyerah padamu. Justru sebaliknya, setiap kali kamu jatuh dan mencoba untuk bangkit lagi, itu adalah bukti bahwa kamu masih hidup, kamu masih berjuang, dan Roh Tuhan masih bekerja di dalam dirimu. Kegagalan bukanlah akhir dari ceritamu, itu hanyalah sebuah bab yang harus kamu lewati untuk menjadi lebih kuat. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak akan terluka, tapi Dia berjanji akan menyembuhkan. Dia tidak berjanji kita tidak akan jatuh, tapi Dia berjanji akan mengangkat kita kembali. Salah satu beban terberat yang sering kita pikul adalah beban masa lalu. Kegagalan kemarin, kesalahan yang pernah kita buat, kata-kata menyakitkan yang pernah kita dengar, semua itu bisa terus menghantui kita. Tapi dengarkanlah apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya, di pasal 43, ayat 18-19, janganlah kamu mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah keadaan kita sekarang, tapi bayang-bayang masa lalu yang terus kita putar ulang di kepala kita. Kita merasa terjebak oleh kesalahan kita, tapi Tuhan berkata, hentikan, jangan lagi melihat ke belakang. Mengapa? Karena Dia sedang melakukan sesuatu yang baru. Masa lalumu tidak mendefinisikan masa depanmu di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sendiri memilih untuk tidak mengingat-ingat lagi pelanggaranmu, mengapa kamu terus menghukum dirimu sendiri? Dia berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu berarti harapan selalu ada. Jika hari ini hidupmu terasa seperti padang gurun yang kering dan tandus, percayalah, Tuhan sanggup membuat jalan di sana. Jika jiwamu terasa seperti padang belantara yang gersang, Dia sanggup mengalirkan sungai kehidupan. Pesan ini begitu kuat, kalau Tuhan belum selesai dengan hidupmu, maka hidupmu belum selesai. Jangan biarkan masa lalu merampas masa depan yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Lepaskan, dan izinkan Dia bekerja. Setelah kita memahami bahwa Tuhan dekat saat kita hancur, bahwa jatuh bukanlah akhir, dan bahwa kita harus melepaskan masa lalu. Sekarang mari kita pegang sebuah peneguhan dan janji yang menjadi puncak dari semuanya. Di dalam Yesaya pasal 41, ayat 10, Tuhan berfirman, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji yang luar biasa. Coba perhatikan, Tuhan tidak berkata, jangan takut, sebab masalah akan hilang. Dia tidak berkata, jangan bimbang, sebab jalanmu akan selalu mudah. Tidak, janjinya jauh lebih dalam dan lebih kuat dari itu. Dia berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kehadirannya adalah jaminan kita. Kekuatan kita bukan pada hilangnya badai, tapi pada siapa yang bersama kita di dalam perahu saat badai itu mengamuk. Dia tidak hanya menyertai, Dia juga berjanji akan meneguhkan, menolong, dan memegang kita. Ini bukan sekadar kata-kata manis. Ini adalah janji dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saat kamu merasa lemah, Dia akan menjadi kekuatanmu. Saat kamu merasa tidak sanggup melangkah lagi, tangannya akan menopangmu. Mungkin hidupmu tidak akan selalu mudah, mungkin akan ada banyak tantangan dan air mata, tapi janji Tuhan ini lebih dari cukup. Mengetahui bahwa Pencipta langit dan bumi menyertaimu, memegangmu, dan berjuang untukmu, itu sudah cukup untuk membuat kita berani menghadapi hari esok. Jika hari ini kamu merasa sangat lelah, jika kamu merasa ingin menyerah, saya mohon, jangan menyerah. Pegang satu hal ini erat-erat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin kamu tidak bisa melihat jalan keluar. Mungkin doamu terasa belum terjawab. Mungkin keadaan di sekitarmu semakin sulit. Tapi di tengah semua itu, Dia ada di sana. Dia sedang bekerja di balik layar, mengatur potongan-potongan puzzle kehidupanmu yang kelihatannya berantakan menjadi sebuah mahakarya yang indah. Bertahanlah satu hari lagi. Hadapi pagi ini dengan kekuatan baru yang bukan dari dirimu sendiri, tapi darinya. Ambil napas, dan katakan, Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku. Percayalah, pertolongannya tidak pernah terlambat. Kekuatannya sempurna dalam kelemahanmu. Bertahanlah, sebab fajar akan segera menyingsing. Tuhan sedang bekerja untukmu.